Gimana? Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita mulai, mari kita menghadiahkan suratul Fatihah untuk sahibi hadzal kitab Abu Nasr Al-Farabi wa jami'i usulina wa furu'ina wa asatidina wa masyayikhina wa jami'i abaina wa ummatina wa asatidina wa ulama'ina sya'unillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita masih berbicara tentang knowledge ya, ataupun pengetahuan. Mulai tadi malam ya, kemarin malam maaf ya. Kemarin malam kita bicara tentang rasional teoretik dan rasional kalkulatif begitu, berbicara tentang theoretical intellect, kemudian turunannya intelek inaktif atau dan begitu juga turunannya begitu. Sekira ada 4 yang kemarin itu kita 4 terminologi, 4 konsep theoretical rasional atau teoretik rasional, kemudian ada kalkulatif rasional, kemudian ada teoretik intelek, kemudian yang keempat ada intelek inaktif dalam bahasa Inggrisnya begitu. Sekarang kita bicara tentang ismul ilmi, faslun ismul ilmi. Utawi nama pengetahuan, adapun nama pengetahuan iku yaqa'u jatuh ala asya'in katsiratin, terhadap banyak hal. Artinya apa? Ya, konsep tentang ilmu itu meliputi banyak hal. Jadi kalau bilang knowledge ya banyak hal. Anda bilang pengetahuan fisika, ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu nahwu, ilmu soroh, itu berarti bahwa ilmu itu bisa untuk diterapkan dalam berbagai disiplin, termasuk ilmu katakanlah ilmu perdukunan, nah, kan begitu kan, ilmu perdukunan, ilmu ramalan, itu termasuk. Artinya ini ilmu ya qa'u wala asya'in katsir. Itu maknanya. Illa annal ilma alladhi huwa fadilatun ma lil juz'in nadhari huwa, illa kecuali annal ilma sesungguhnya pengetahuan alladhi huwa fadilatun ma, alladhi huwa fadilatun ma yang memiliki banyak faedah, lil juz'in nadhari untuk konteks, dalam konteks nadhari. Jadi kecuali memang bahwa pengetahuan yang memiliki banyak faedah di dalam konteks ilmu yang bersifat teoretik adalah ilmu yang, nah begitu, adalah ilmu yang memberikan hasil ayyahsula, memberikan hasil fin nafsi, di dalam jiwa, rupane yahsula ayyahsula fin nafsi opo almu al yakina, pada keyakinan, biwujudil maujudati, dengan adanya berbagai ya eksistensi, allati wujuduha yang keberadaannya maujudat,
wa qawamuha dan fondasi-fondasinya maujudat, ikula yusna'u atau la yasna'u, orang membikin atau tidak membuat opo insanun manusia aslan sama sekali. Ini sampai di sini dulu. Masih bingung cara membacanya, saya kira. Jadi ilmu itu mencakup banyak hal. Tetapi pengetahuan yang sangat berfaedah di dalam konteks pengetahuan teoretik adalah pengetahuan yang memberi dampak kepada jiwa, begitu, memberikan faedah kepada jiwa, berupa apa? Berupa keyakinan tentang adanya sesuatu, meskipun dia tidak membuat dan dia tidak membuat sama sekali. Jadi contoh misalnya, manusia itu tidak membuat matahari. Manusia itu tidak membuat oksigen. Tetapi dia yakin bahwa matahari itu memberi manfaat. Itu namanya ilmu yang banyak faedahnya secara teoretik. Kenapa secara teoretik? Ya karena memang dia manusia itu sama sekali tidak memberikan sumbangan sama sekali untuk konteks itu. Kecuali memang bahwa matahari itu sudah ada. Dan dengan pengalaman manusianya, matahari itu memberi manfaat. Begitu kan? Jadi, la yasna'u insanun aslan. Manusia tidak membuatnya sama sekali. Itulah yang dimaksud dengan ilmu yang memberi banyak manfaat di dalam konteks ilmu teoretik. Ini apa namanya, masih dalam ruang itu. Artinya apa? Ilmu yang paling utama dalam konteks teoretik. Ini perlu digarisbawahi, bukan kalkulatif. Bukan kalkulatif, tapi teoretik. Itu adalah ilmu yang memberikan kehasilan dalam jiwa berupa keyakinan. Keyakinan atas apa ya? Atas banyak hal. Tentang apa yang ada di sini. Itu bahwa katakanlah daun ini manfaatnya ini, daun ini manfaatnya ini, daun ini manfaatnya ini. Anda tidak membuat daun sama sekali. Tetapi Anda punya pengetahuan dan keyakinan yang memberi manfaat kepada Anda. Itu saya kira pengetahuan yang sangat besar fadilahnya kepada Anda. Makanya bagaimanapun hal yang seperti itu ya tetap lebih utama. Yang kita pahami kadang-kadang sering sebagai dalam arti, maaf misalnya kayak contoh herbal, ada manfaatnya secara lebih aman. Herbal ada manfaat, cuman lebih lama, gitu loh Mas. Jangan Anda herbal itu hanya ketika sakit. Dan herbal itu ya sesuatu yang dari alam itu Anda makan. Anda makan pepaya, Anda makan itu sebenarnya gitu. Makan apa namanya bayam, makan apa daun kates, singkong, itulah dari situ. Tidak kemudian herbal itu diasumsikan masuk ke kotak-kotak kecil dijual di toko itu menjadi sama dengan obat-obat kimia. Oke, ini wa ma huwa kullu wahidin minha wa kaifa huwa. Ma huwa kullu wahidin minha wa kaifa huwa. Ini agak susah. Ma huwa kullu wahidin minha wa kaifa huwa. Yang ya katakanlah ilmu ini tidak bisa diklaim oleh seseorang ataupun seseorang tidak kemudian mengidentifikasi ini sementara yang lain itu begitu beda, tidak. Ma huwa wa kaifa huwa, dan bagaimana juga tidak. Misalnya contoh Anda mengambil manfaat matahari. Kaifanya kan tidak menjadi apa, Anda mau berjemur, olahraga, mau
apa matahari untuk menanam, apa untuk menjemur padi. Itu artinya wakaifanya itu tidak spesifik. Apapun Anda bisa lakukan. Jadi wa ma huwa kullu wahid minha wa kaifahu. Ini agak sedikit susah. An barohina mu'allafatin, dari, jadi tidak an barohina mu'allafatin, dari argumen-argumen yang tersusun, an mukhadibatin, dari katakanlah asumsi-asumsi shadiqatin yang dibenarkan, daruriyatin yang pasti, kulliyatu awailin, dan kulliyatu awaila, ya secara umum bagi orang-orang yang pertama, tayakona, yang menjadi yakin, biha, dengan barohin, wahasolat, dan menghasilkan opo barohin, maklumatan, pada pemahaman-pemahaman, lil akli, sesuai dengan akal, bitobai, secara pasti atau secara alami. Jadi sekali lagi, ilmu yang seperti ini nih, ma huwa kullu wahidin wa kaifa huwa. Jadi maksud saya itu begini loh, Mas. An barohin itu apa ya? Contoh misalnya kalau Anda mengklaim tentang satu ilmu yang namanya ilmu komputer, misalnya contoh, atau ilmu robotik, maka Anda harus berbasis argumen-argumen, berbasis bukti-bukti yang harus kokoh. Begitu kan? Nah, itu ketika Anda melihat atau Anda melihat bagaimana capung itu bisa berjalan dengan kemampuan dia terbang dan seterusnya, dan Anda memahami capung itu sebagai sebuah benda yang bisa terbang, kemudian Anda menginspirasi dari capung itu, maka disitulah Anda sebenarnya sedang mendapatkan pengetahuan dari capung itu tanpa harus membangun argumen. Jadi alam itu memberi inspirasi kepada kita untuk pengetahuan apapun, tapi kita tidak modal gitu, tidak perlu berpikir lama, kita mendapat. Bukan berarti yang lain bukan ilmu, ini bukan wilayah. Tetapi yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana potensi-potensi alam secara natural memberi inspirasi pengetahuan kepada kita tentang apapun, tanpa Anda harus bersusah payah membangun argumen. Yang contoh, Anda mengasinkan iwak atau ikan. Anda kan tidak tahu argumennya. Yang penting saya mengasinkan ikan aja. Ikan dari laut, kita ambil, kita bersihkan, kasih garam, jemur. Kan begitu kan? Secara teoretik Anda dijelaskan, gimana Mbak? Waduh, nggak ngerti nenek moyang kayak gini. Itu namanya ilmun nadhuriyun fadilatun. Yang ma huwa an kulli wahidin wa kaifahu. Tidak bisa diidentifikasi milik satu orang dengan satu prosedur tertentu. Mengasinkan ikan itu seperti ini. Ya nggak beda nah antara orang Lombok dengan orang Pati sana. Bikin garam itu seperti ini, beda antara orang Pati dengan orang Indramayu, dengan orang Madura. Bikin garam, mungkin beda. Ini salah satu contoh. Nah, bukan berarti ilmu yang pakai mesin, pakai teknologi itu tidak berarti. Oh bukan. Ini bukan masalah itu. Sedang tidak berbicara itu. Ini sedang berbicara tentang teoretikal, ilmu-ilmu yang secara teoretis ya memberikan manfaat kepada manusia. Tentang sinar bulan, tentang sinar matahari, tentang alam, tentang angin, tentang macam-macam yang kita tidak bikin, tetapi kita bisa memanfaatkannya. Saya kira itu juga ilmu.
Ya. Wa hadzal ilmu sinfani. Ilmu yang seperti ini dalam arti ilmu yang lil juz'in nadhariyi huwa ayyahsala bin nafsil yaqini bin nafsi al yaqinu tadi. Wa hadzal ilmu iku sinfani dua macam. Ahaduhuma salah satu di antara sinfani iku ayyatayaqona ketika ilmu itu memberi keyakinan biwujudis syai'i dengan adanya sesuatu wasababu wujudihi dan sebab wujudnya sesuatu wa annahu la yumkinu dan sesungguhnya bahwa wujudus syai'i la yumkinu tidak mungkin ayyakuna nyenta ono apa wujudus syai'i iku ghairuhu bukan lainnya syai' aslan sama sekali la huwa wala sababu. Oke, ini jadi gini loh. Ini apa namanya? Ya, sederhananya kan begini. Jujur saja ya, sederhananya kan begini. Anda itu mengetahui tentang Tuhan. Contoh, mengetahui tentang Tuhan. Anda yakin tentang Tuhan. Anda mengetahui tentang Tuhan. Anda dalam arti mengetahui itu punya pemahaman ilmu tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu khalik, bahwa Tuhan itu memberikan apa namanya? Memberikan macam-macam lah kepada kita. Pertanyaan saya, secara alamikah itu atau lewat apa namanya, lewat konstruksi atau turunan atau konsep yang namanya kitab tauhid misalnya. Lah, para filosof ingin mengatakan bahwa pengetahuan tentang Tuhan itu bagian dari keutamaan yang diberikan oleh alam terhadap manusia. Bahwa manusia kemudian dengan alam dia belajar mengidentifikasi, memahami adanya Tuhan. Gitu loh. Masih bingung lagi. Jadi kalau kita belajar misalnya Ibnu Tufel, seorang filosof dengan Hayy bin Yaqzan, dia punya karya tentang Hayy bin Yaqzan, seseorang yang mencari Tuhan di alas mana gitu ya, saya kira itu. Kemudian dia berguru dengan alam, bahwa ini siapa penciptanya, ataupun dia berguru dengan siapa, menunjukkan ini siapa, dan seterusnya. Itu menunjukkan inspirasi manusia untuk belajar dari alam, menemukan konsep yang maha tunggal, dan ini menjadi apa namanya, anugerah bagi manusia. Dan anugerah itu adalah berwujud pengetahuan. Nah, yang semacam itulah sebenarnya Al-Farabi itu mengarahkan. Artinya apa? Al-Farabi lebih awal sebagai seorang filosof. Anda kalau membicarakan Tuhan secara kalkulatif, logika kalkulatif, itu justru akan keteteran. Logika manusia, logika kalkulatif manusia yang terbentuk di dalam ilmu teologi, ilmu akidah, Kristen, Islam, itu sebenarnya ya maaf saja itu konstruksi sains yang dibangun oleh sebuah agama
Dan ini kebanyakan apa yang dimaksud dengan kalkulatif tadi. Ibaratnya ibarat rumah itu kita bangun strukturnya, tapi bisa jadi ambruk. Makanya kan teologi-teologi Asy'ariyah ada kelemahannya, Mu'tazilah ada kelemahannya, Maturidiyah ada kelemahannya. Loh, kok bisa ya sama-sama berbicara Tuhan banyak kelemahannya? Nggak sempurna kan? Ya karena memang itu ilmu dibangun oleh sebuah kalkulatif science, kalkulatif rasional. Kan begitu kan kemarin. Loh, kalau begitu yang teoretik, yang lebih natural, yang alami, bahwa manusia itu, kalau dalam bahasa Immanuel Kant sebagai sisi terdalam dari otak manusia, pure reason, itu akan mengakui konsep adanya yang maha luar biasa. Loh, gitu loh. Inilah ilmu yang dikatakan sebagai ilmu yang naudori. Yang di sini, jadi kalkulasi-kalkulasi seperti itu. Lah, si filosof Al-Farabi ini mencoba membangun kerangka dari awal. Gitu loh. Kerangkanya dia bangun. Jadi epistemnya dia bangun. Nanti kalau ada teologi masuk kemana, ada ilmu ini masuk kemana. Jadi filsafat tentang Tuhan itu menjadi teoretikal, menjadi lebih kokoh. Tetapi kalau teologi, itu sudah konstruksinya sudah ini, sudah kalkulatif. Maksudnya kalkulatif itu apa? Ya coba Anda mengatakan begini. Allah itu satu. Kemudian Anda bilang, kenapa? Apa argumennya? Argumennya Anda katakan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Itu namanya Anda membangun konsep teologi, basisnya ini, Mas. Topangannya itu teks. Gitu loh. Iya enggak? Topangannya itu teks, Mas. Teks yang Anda pahami. Inilah yang dimaksud bagian dari konstruksi kasa teologi sains yang bukan seperti ini. Kalau ini betul-betul awal, yang asasi. Jadi seperti itu. Makanya dia mengatakan begini akhirnya. Ilmu itu ada dua. Ahaduhuma ayyatayakon. Ilmu yang melahirkan keyakinan di dalam jiwa, biwujudi syai'i dengan adanya sesuatu, wasababu wujudihi, sedangkan sebab wujudnya syai', wasababu wujudihi, dan sebab wujudnya syai', wa annahu, dan sesungguhnya syai', la yumkinu, tidak mungkin, ayyakuna, nyata ono apa syai' iku ghairuhu, selain syai'. Jadi ilmu yang melahirkan keyakinan tentang adanya sesuatu dan sebab adanya, dan adanya sesuatu itu tidak mungkin menjadikan yang lain sebagai asal. Ini kemana ngomongnya? Ini sebenarnya ingin mengatakan ilmu itu ada dua. Ilmu tentang keyakinan terhadap adanya Tuhan. Itu yang paling utama. Dan itu ilmu yang an-naudori tadi itu. Ilmu yang ayahsulan nafsul yakin. Yang tidak an-barohi. Lepas dari barohi. Kan begitu kan? Kalau barohin itu wujud, kidam, bako, mukholafatu. Itu barohin itu, Mas. Mukholafatul khawadisi itu barohi. Loh, kalau begitu apakah ini model-model katakanlah tasawuf atau apa misalnya? Nah, kita harus apakah ini wilayah-wilayah
apa namanya, kalau begitu dia ilmu tapi tanpa adanya argumen, Pak. Dia ilmu lah, kalau begitu dia landasannya apa, Pak? Epistemologinya gimana? Basis keilmuannya apa? Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Nah, nanti pertanyaannya apa, jawabannya panjang sekali. Nanti panjang, bahwa ilmu itu kan ya tadi kembali lagi. Kalau Anda bicara epistemologi, bicara tentang landasannya apa, argumennya apa, itu wilayahnya kembali kepada apa yang disebut dengan kalkulatif rasional. Kembali. Atau pengetahuan yang dadak dirumuskan gitu. Kamu mengetahui tentang ilmu donat, ya kamu dadak bikin. Ini loh donat. Kan gitu kan? Bahannya ini, caranya begini. Karena sengaja bikin. Itu namanya ilmu yang membutuhkan persyaratan-persyaratan. Nah, nanti di sini banyak sekali perdebatannya. Apakah kemudian kaitannya dengan kalau begitu, ya ilmu yang tanpa persyaratan seperti tadi. Ya sama dengan kembali lagi dalam konteks awalnya adalah ketika Anda mengatakan garam itu asin. Nggak usah sekolah, Pak. Kan begitu. Itulah. Tetapi kan kalau garam itu asin, itu teoretis tetapi di kalangan yang paling bawah. Tetapi kalau Tuhan itu ada. Saya tidak bermaksud menyamakan Tuhan dengan garam, ya. Iya. Tetapi Tuhan itu ada, ya sama sebenarnya dalam konteks seperti garam itu asin. Begitu. Dalam arti itu sebuah kodrat manusia. Ini kita bahasanya Al-Farabi ya. Kita tidak berbicara dengan bahwa Tuhan itu secara alami bahwa manusia itu secara alami mengakui Tuhan. Itu pasti. Gitu loh. Pasti. Karena jangan kemudian manusia itu komunis, lahir komunis, nggak ada Tuhan, ateis. Wah, justru itu yang baru. Jadi dia akan mengakui itu. Nah, ini yang dimaksud dengan al-ilmun nazar. Kalau al-ilmul kalau al-ilmul fikri tadi, ya itu tadi itu. Ya dipikirkan, dirumuskan, ditulis di dalam kitab. Namanya ilmu tauhid, ilmu tentang Tuhan. Wah, diargumentasikan itu, Mas. Ada epistemologinya, ada apa. Nah, ini menjadi, saya kira seperti itu. Ini pembagian. Yang penting kita paham adalah pembagian. Ini pembagian. Ya. Oke. La yumkinu ayyakuna ghairuhu aslan la huwa wala sabab. Wasani ayyatayaqona biwujudihi. Ilmu yang kedua ayyatayaqona, jika memang menjadi keyakinan biwujudihi, dengan wujudnya syai', wa annahu, dan sesungguhnya syai', la yumkinu, tidak mungkin ayyakuna nenta ono opo ghairuhu, selainnya syai', min ghairi ayyatawaqqafa bukan ayyatawaqqafa ya, min ghairi ayyuqifan, jika memang tidak berhenti, ala sababi wujudihi, atas sebab wujudnya syai'. Yang kedua adalah keyakinan tentang wujudnya sesuatu, dan wujudnya sesuatu itu tidak mungkin jika memang keberadaan lainnya itu bukan dari sesuatu yang berhenti atas sabab wujudnya syai'. Artinya apa? Berbicara tentang sesuatu, tentang tumbuhan misalnya, maka Anda akan menjalar kepada yang lain. Itu namanya keyakinan sesuatu berkaitan dengan yang lain. Oh, tumbuhan ini ya karena dia tumbuh dari protein terus kemudian menjadi biji,
Kan begitu kan? Biji ditambah air, kemudian menjadi bibit, keluarlah tunas, ada oksigen apa udara, CO2, ada subur tanahnya, asam dan seterusnya, ada matahari, jadilah pohon berkembang. Itu artinya pemahaman tentang tanaman itu berkaitan dengan yang ini pemahaman ilmu, sama-sama dorurinya, sama-sama. Tetapi ada satu pemahaman yang satu tentang subjek tertentu yang mentong dan tidak bisa Anda kejar kepada yang lain. Siapa lagi kalau bukan tuh? Gitu di situ. Jadi kalimat ini ingin dia bangun sebagai kerangka teoretik untuk nanti di dalam konteks para ulama di sana, yakni adanya ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu dalam bahasa sederhana, inilah kita menunjukkan bahwa filsafat itu adalah ibunya pengetahuan. Karena dia berbicaranya kerangka-kerangka yang sangat mendasar. Makanya filsafat tidak kemudian secara mudah itu ya apa namanya langsung ibaratnya kalau Anda bikin sambal itu filsafat itu menjadi langsung diulek gitu nggak bisa. Gitu loh Mas, langsung dicicipi itu nggak bisa. Filsafat itu nanti ketika masuk ke sambal itu menjadi ilmu sambal. Tapi filsafatnya masih di sini. Gitu loh. Berkaitan dengan ilmu sambal apa? Konsep tentang enak. Iya enggak? Ini filsafatnya bermain di sambal. Tapi Anda ngolah sambal, ilmu sambal. Itu estetika, warnanya sambal. Kan begitu kan? Warnanya aja Anda sudah bikin gitu kan? Itu kan? Itu artinya apa Mas di jadi tetapi ini masih ada ini. Tapi tidak bisa jatuh ke sini. Karena kalau jatuh di situ menjadi ilmu. Dia ada di sini. Makanya tadi juga kaitannya dengan ini sama. Pembagian ilmu ya tetap aja di sini pembagian ilmu. Kalau kita nanti sudah masuk ke ilmu, ya kita belajar ilmu tauhid, monggo kita pertama tentang Allah, kemudian ini sebagainya. Nah, itu namanya sudah dalam kerangka ilmu dan filsafat masih memantau. Gitu loh. Jadi seperti itu. Ini juga seperti itu. Kaitannya. Tidak kemudian dia turun ke bawah dan di sini kosong menjadi ilmu enggak. Makanya jangan sampai kemudian kita keliru persepsinya nanti kalau begitu bagaimana Pak Tuhan begini Anda. Nah, ini sudah mulai keliru. Kenapa? Pada saat tertentu Anda ada dalam wilayah pengetahuan ilmu, Anda mencoba menyerang di wilayah filsafat. Beda. Ibarat pertandingan tinju itu beda. Levelnya itu beda. Kalau sama-sama teologinya, teologi Islam sama teologi Kristen boleh. Anda coba tarung, dialog, atau komparasikan. Boleh. Tapi jangan sampai Anda kemudian seakan-akan filsafat itu membunuh ilmu atau bukan. Atau ilmu tauhid itu ya bertentangan dengan apa? Nggak boleh filsafat. Karena filsafat ini nanti jadi levelnya kelihatan vertikal. Yang saya kira seperti itu. Oke, ya kita lanjutkan meskipun ya faslun. Al-ilmu bil haqiqati maka nasadiqan wa yaqinan fi zamani kulluhu la fi ba'din duna ba'din
Ilmu secara hakikat adalah sesuatu yang selalu benar. Makana sodiqon. Yang karena selalu sodiqon, benar. Ilmu secara hakiki adalah ya sesuatu yang selalu benar. Karena memang visi ilmu adalah kebenaran. Keyakinan dan kemudian memberi keyakinan. Seperti apa sih wujudnya? Keyakinan itu. Anda naik pesawat dari sini ke Lombok. Nikmat-nikmat aja kan. Anda believe, Anda yakin itu Mas. Anda yakin. Kenapa Anda yakin? Karena pesawat itu dibangun dengan sebuah konstruksi perhitungan, sains dan teknologi yang valid. Gitu. Itu sehingga melahirkan keyakinan. Di zaman ini di seluruh waktu kulluhu semuanya la fi ba'din duna ba'din. Tidak pada sebagian duna ba'din, bukan sebagian. Artinya apa? Ilmu itu ya visinya kebenaran. Masalah kemudian ia tidak dipakai. Itu persoalan yang lain. Itu pada fungsi pengguna. Misalnya contoh ada komputer jadul begitu ya, yang kotak begitu kan, yang bobotnya 1 kintal gitu, laptopnya juga. Nah itu kan ilmu komputer yang wujud daripada yang lalu. Itu kan keliru. Enggak, itu benar. Itu benar. Hakikatnya kebenaran kan di situ. Mengenai dia tidak dipakai karena memang tidak efektif, memakan ruang, kan begitu kan? Banyak celah-celah yang kosong. Sehingga kalau dulu itu perangkat elektroniknya itu sebesar gini, sekarang bisa diganti dengan segini, chip namanya misalnya. Itu artinya apa? Di sini juga kebenaran, di sini juga kebenaran. Itu kan? Tidak ada bertentangan. Yang bertentangan itu adalah fungsi ruang, capaiannya mungkin, kelebihannya, kekurangannya itu yang kemudian berbeda antara satu dengan yang lain. Itu yang dimaksud dengan al-ilmu bil haqiqati makana shadiqan wa yaqinan fi zamani kullihi la fi ba'di duna ba'di. Wa ma kana mawjudan fi waqtin wa ma kana mawjudan fi waqtin wa amkan wa ma kana mawjudan fi waqtin wa amkana ay yasiru ghairu mawjudin fi ma ba'd. Selanjutnya, ilmu secara hakikat itu adalah sesuatu yang benar, yang meyakinkan setiap zaman, dan sesuatu yang selalu ada di dalam waktu, wa amkana, dan bisa jadi ayasiro, ilmu itu menjadi ghairu maujudin, menjadi tidak ada fima ba'du, setelahnya. Jadi ilmu itu ada, tetapi kemudian pada saat tertentu mungkin saja dia akan menjadi hilang. Itu karakternya. Tetapi bukan berarti ilmu itu salah. Ilmu selalu berusaha pada kebenaran. Saya kira seperti itu. Nah, kalau kemudian yang salah itu di mana? Yang salah itu di hipotesis-hipotesisnya. Di asumsi-asumsi yang dibangun. Itu baru memungkinkan terjadi kesalahan. Oke ya, saya kira seperti itu. Fa inna idza arafna mawjudan al-an. Ketika kita mengetahui sesuatu mawjudan sesuatu yang eksis, yang ada al-an sekarang. Fa innahu, maka sesungguhnya idza maudha alaihi zamanun ma amkana ayyakuna qad batala. Fa innahu, maka sesungguhnya idza madha, ketika lewat alaihi atasnya maujudan alaihi zaman, pada satu zaman tertentu,
Amkana mungkin saja ayakuna nyenta anak opo ma maujudan tadi qad batola telah batal. Fala nadri dan kita tidak tahu hal huwa maujudun amla. Apakah dia itu ada atau tidak. Fayaudu maka kembali yakinuna keyakinan kita opo yakinna maka yang kembali opo yakinna syakkan dalam bentuk ragu-ragu wakadiban dan bor bun wama amkana ayyakdziba dan mungkin wama amkana ayyakdziba dan sesuatu yang mungkin bohong falaisa bi'ilmin wala biyaqin dan bisa jadi itu bukan pengetahuan dan bukan keyakinan. Titik. Saya terjemahkannya. Ketika kita mengetahui sesuatu, begitu ya, mengetahui sesuatu bahwa sesuatu itu ada. Kemudian waktu itu berjalan, begitu. Waktu itu berjalan terus, maka kemudian kita tidak tahu sesuatu itu apa sebenarnya. Kemudian dia kembalikan kepada keyakinan kita. Apakah itu diragukan ataukah bohong? Kalau begitu ketika memang kemungkinan ada manipulasi, ada kebohongan, maka itu adalah bukan ilmu. Contoh begini. Contoh ya, ini kita bikin sederhana saja contoh. Misalnya saya ini orang Lombok. Di Lombok itu sesuatu. Tahu ini apa ini? Ada yang nggak tahu, tetapi ada satu peristiwa yang dulu itu ketika anak itu pakai air itu, anak itu langsung bisa melihat. Padahal anak itu dulu ceritanya buta. Misalnya begitu kan. Oh, jadi ini air suci. Nah, kan begitu kan? Air keramat. Tapi kan ini waktu berjalan. Waktu berjalan dan ada peristiwa anak ini mandi di situ juga, yang buta tetap buta juga. Itu. Yang sakit tetap juga sakit. Kan begitu kan? Padahal ada cerita dulu itu bisa menyembuhkan. Kalau begitu, ini kan berarti kan ada campuran antara benar dan tidak benar. Falaisa bi'ilmi. Itu bukan ilmu. Kalau begitu, ilmu yang mana sih Pak? Maksudnya ilmu itu informasi yang kamu dapatkan tentang peristiwa ini. Itu ilmunya gitu Mas. Kalau begitu bukan sebagai ilmu. Dalam arti sebuah kebenaran. Kalau begitu apa? Namanya mitos. Mitos. Itu mitos namanya. Bukan sebagai ilmu. Mitos. Jadi ya mungkin ini perdebatannya kita ya namanya ini kan perdebatan, apalagi Al-Farabi juga kan tidak mengklaim satu-satunya tokoh yang paling utama dalam konteks konstruksi sains. Tetapi gagasannya itu loh Mas, seperti itu kalau kita contohkan secara sederhana. Kalau begitu bukan ilmu itu apa sih Pak? Ya mitos. Mitos. Oke, sederhana lah. Ini agak sensitif, tapi bukan berarti saya mengikuti pandangan ini. Sunan Kalijaga itu di mana kuburannya? Kalau Gus Dur bilang di sana di Tuban. Gus Dur itu. Kalau yang lain di Kadilangu. Nah, kita coba tuh.
Kalau begitu, ini kemana? Kalau ilmu mesti benar, gitu. Nggak boleh kan? Nggak clear, nggak boleh. Kalau ada Sunan Kalijaga, ya ada. Tapi kalau sudah seperti ini, mana yang benar? Nah, itu kan. Ini kan menjadi, katakanlah, ada kemungkinan di antara salah satu yang bukan ilmu. Misalnya yang di Kadilangu, misalnya contoh aja. Kalau di situ sebenarnya bukan kuburannya Sunan Kalijaga, berarti di situ kan tidak ada pengetahuan yang sahih tentang Sunan Kalijaga di Kadilangu. Begitu. Kalau begitu di situ terjadi mitos tentang kuburannya, makbarnya Sunan. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah mitos itu hilang? Ya kalau kita kembali lagi, gali, itu menjadi ilmu. Itu sudah tidak mitos lagi. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara membangun ilmu? Nah, kembali lagi tadi kepada apa yang namanya, al-ilmu al-aql atau an-natiq al-fikri tadi, yaitu kalkulatif rasional ataukah teoretikal. Itu kembali ke situ. Tapi maksud saya ini sekedar contoh. Sedikit lagi, falidzalika lam yaj'al sopo al-qudama'u, oleh karena itu para orang-orang terdahulu tidak menjadikan idroku ma yumkinu ayyataghayyar, pemahaman sesuatu yang berubah, min halin ila halin, dari sesuatu keadaan ke sesuatu yang lain, iku ilmu, sebagai ilmu. Jadi oleh karena itu kata Al-Farabi, orang-orang terdahulu tidak menempatkan sesuatu yang berubah dari waktu ke waktu itu sebagai ilmu. Maksudnya apa sih? Misalnya contoh, ini loh donat. Terus habis itu donat itu 3 hari kemudian jadinya kok bukan donat. Apa ini? Jamur. Kan begitu kan? Berubah. Jadi kalau ini donat itu tidak memberikan Anda ilmu, pengetahuan. Ilmu itu pengetahuan. Jadi tahu gitu loh. Jadi jangan ilmu itu jangan berat-berat dulu, tahu. Jadi melihat donat ini tidak menjadikan Anda tahu tentang donat. Karena donat ini besok sudah jadi jamur. Itu namanya qudama ayat layaj, tidak menjadikan pemahaman Anda, idrok Anda tentang sesuatu yang berubah dari waktu ke waktu menjadi ini. Kalau begitu, ini mengatakan, kalau begitu yang dijadikan pengetahuan itu apa? Yang dikatakan sebagai ilmu itu apa? Ilmu tentang ide dari Loh, itu ilmunya. Kalau idenya kan nggak berubah, ya enggak? Idenya ini tidak. Ini masuk lagi filsafat Platonya. Ini Plato ini. Ini gurunya Plato. Kalau sudah seperti ini, kalau kita belajar dari Plato, ilmu itu ide-ide, idea, ilmu. Jadi itu. Makanya Plato betul-betul idealis. Betul-betul seorang idealis, seorang yang mengandalkan ide, mengandalkan bukan pada empiris.
Kalau Anda melihat rumah ini 100 tahun yang akan datang udah hilang. Kan begitu kan? Melihat apa kambing, Idul Adha disembelih dia. Ini kan artinya Anda tahu kambing mana itu. Besok udah nggak ada tuh disembelih. Kamu tahu nggak di apa namanya misalnya di Bali itu ada ular besar. Ular besar. Ya kayaknya kok misalnya paling ya nggak ada lah itu, ataupun ada tapi juga mati. Tapi pengetahuan ular besar kambing itu yang valid itu ada di dataran ide. Inilah makanya kemudian dia bilang sesuatu itu yang ya tagoyarnya itu jangan dijadikan. Nah, kita tidak usah mempertarungkan dua perdebatan itu, nggak usah. Tetapi maksud saya gampang saja begitu. Kalau kita kalau kita jadi inspirasi buat kita misalnya gitu. Bukan pertarungan antara realitas dengan ide. Enggak. Kalau itu urusan. Tapi yang paling kita mudahkan misalnya contoh begini. Contoh ya. Kalau Anda melihat orang masak kambing misalnya. Kan begitu kan? Anda jangan terlalu matematis gitu loh mengambil inspirasi dari mereka masak itu terlalu empirikal. Anda bilang garamnya 1 sendok. Iya kan? Iya enggak? Itu Anda tidak seakan-akan pengetahuan itu 1 sendok. Itu. Anda tidak bisa masak nasi dari Lombok ke sini. Kemudian saya Swadi bilang, Mas Hamdi nanti ke airnya itu segini ya, airnya kalau masak. Ya, segini. Ya, tapi Anda tidak mengerti ukuran tempat rice cookernya itu yang ini lebih besar, yang satu lebih kecil. Diukur aja segini, padahal itu lebih luas. Sama-sama 1 liternya berasnya, tapi karena rice cookernya besar, Anda segini juga. Loh kok ternyata lebih lembek ya nasi saya. Karena Anda terlalu empiris. Segini. Makanya kan? Ya. Jadi kenapa Anda tidak ini maksud saya ide-ide itu bukan berarti kita bertarung antara ide dengan realitas. Tetapi bagaimana kita melihat realitas itu kita inspirasi ide yang ada di dalam konten. Dan itu akan mengambil manfaat betul. Tapi kalau Anda bilang dosen begini, Anda jangan terlalu terjebak pada pemahaman yang sangat sangat literer begitu, jangan bikin makalah begini Pak, Anda takut begitu. Ide besar apa yang disampaikan oleh dosen itu? Kan begitu kan? Tapi kan Anda kan takut. Jadi terjebak pada ruang-ruang yang maujud tadi itu, yang ya tahoyar. Nanti ujung-ujung sama dosennya, Pak, ini Pak, lu kok kayak gini? Lu Bapak kan, nah, karena Anda selalu terjebak. Ya. Oke, saya kira itu pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, meskipun selesai. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Oh ya. Halo masih? Udah nggak bisa. Iya Pak Ci. Oh. Apakah sehat-sehat Maci? Alhamdulillah sehat. Sebentar Pak. Bisa didengar di situ, Pak? Bisa didengar. Alhamdulillah, iya. Syukurlah. Syukur Maci. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Hidupkan Enggak, kameranya. enggak. Waalaikumsalam, Pak Cik. Ya. Alhamdulillah. Pak. Kabarnya bagaimana Pak Zuhri semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik, Pak Cik. Meskipun gelombang COVID di Jogja juga cukup menakutkan, Pak Cik. Sama di sini di Malaysia ini makin apa? Agak serius kan lagi. Kawasan rumah Makcik juga Iya. banyak. Ya. Jadi hampir Pak Cik tidak keluar rumah ya? Ya, hampir sudah berapa 1 bulan gitu, sebulan lebih ya, tak keluar kemana-mana itu. Masya Allah, iya iya. Gimana dengan kebutuhan ininya, Mbak Ci? Kebutuhan sehari-hari? Itu Apa? tidak ada masalah setakat ini, tidak ada masalah kan? Oh Dari iya segi- iya 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 iya. Iya, ya syukurlah Pak Ci. Hati-hati Pak Ci ya. Ya. Tetangga-tetangga kami sudah banyak yang kena juga Pak Ci. Kami di sini pun di sekitar ini 50 case itu. Masya Di Allah. sekitar ya, Perumahan perumahan Pak Ci. itu ya, yang sekarang ini. Iya iya iya. Semakin ini ya banyak ininya ya. Iya iya iya. Iya Pak Ci lah. Mudah-mudahan selalu terjaga dari COVID ini Pak Ci. Iya. Ya, nanti, ya, insya Allah doakan bertemu lagi di sana insya Allah. Jenggotnya semakin panjang Pak Ci. Tak sempat dipotong itu. Iya, gara-gara di rumah terus sih. Gara-gara di rumah terus jadi gara-gara lockdown katanya. Ya. Iya. Oke. Cucu Salam untuk semua. Iya, cucu di Cucu mana Pak? di sini bersama dibawa Oh. pulang dari Kuala Lumpur ke sini. Iya, karena Kuala Lumpur lebih parah kayaknya ya. Lebih serius itu. Lebih serius, iya iya iya. Ya Allah. Iya. Tambahan pula di Malaysia kan masalah politik juga agak serius kan sekarang. Oh, gitu ya. Ya itu yang makin menyebabkan apa tuh problem itu pengurusan itu tidak begitu baik kan. Ya. Sederhana Pak Ci, saya orang awam tapi kenapa Malaysia begitu besar ininya? Apa namanya kasusnya Malaysia? Kenapa ya? Itu dari segi masalah pengurusannya, manajemennya itu kurang baik itu. Oh gitu Ya. ya. Oh gitu ya. Manajemennya ya. Ya, Iya. politik tidak stabil kan? Oh Politik iya di sini, iya. ya. Kalau Indonesia banyak kan wajar gitu karena 250 juta. Ya. Banyak penduduknya, tapi Malaysia kan hampir 30 juta. 35 juta. 35. Kurangan. Iya, Saya kira disiplin masyarakat Malaysia juga bagus, Pak Ci. Disiplin masyarakat. Ya, Iya. dari segi rakyat itu bagus, tapi dari segi pemimpin itu kan, Oh, iya, orang iya. politik itu kan Betul, betul. mengambil kesempatan dari COVID ini kan Oh, untuk kepentingan diri. betul, 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 betul. Harusnya ya Iya. mereka mungkin tidak ada apa nih harus belajar filsafat itu Pak Zuhri. Iya, iya, Mas. Iya, iya, Mas. Iya, iya. Oke, Pak Ci, selamat nggih. Nggih, terima kasih Pak Ci. Nggih, nanti pulsanya habis. Kuotanya. Coba ikuti insyaallah kuliah. Iya, iya, Pak Ci. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Safwan. Pamit saya. Mas Sofwan, gimana? Tetangga kamu tuh istrinya 2 langsung ambil. Gimana? Saya membaca itu tuh astagfirullah. Itu judul saya, Pak. Itulah. Itu apa namanya? Maroan. Apa namanya? Maroan. Dia punya itu. Maroan. Apa namanya? Maroan apa? Apa? Morare. Merari. Merari. Buat sekaligus. Merari dan Itu di Kute. Hah? Di Kuta. di Kuta. Udah tahu beritanya nah? Pasti Safwan. tahu. Nah, tahu deh. Oh iya.